Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Deulan dari Batubara dengan NPMD 1A023040. Di sini saya akan membahas materi bab 4, yaitu Perceptron Learning Rules atau aturan pembelajaran perseptron untuk klasifikasi linier. Tujuan pembelajaran, output yang diharapkan mahasiswa mampu yang pertama membedakan 3 kategori aturan pembelajaran, yaitu supervised, unsupervised, dan reinforcement. Yang kedua, memahami arsitektur perseptron dan decision boundary. Yang ketiga, menerapkan aturan pembelajaran perseptron untuk memperbarui bobot dan bias. Yang keempat, memahami teorema konvergensi dan linear separability. Yang kelima, menganalisis kegagalan perseptron pada masalah XOR. Yang terakhir, memahami solusi menggunakan perseptron multi-layer. Mengapa perlu aturan pembelajaran? Pertanyaan mendasarnya. Bagaimana cara menentukan matriks bobot dan bias secara otomatis agar jaringan dapat mengklasifikasi data dengan benar? Jawabannya menggunakan learning rules atau aturan pembelajaran. Aturan pembelajaran merupakan algoritma iteratif yang digunakan untuk menyesuaikan bobot berdasarkan error atau kesalahan yang terjadi. Konsep ini diperkenalkan oleh Van Rosenblatt pada akhir tahun 1950-an. Error pada perseptron dihitung dengan persamaan E sama dengan T dikurang A, di mana T adalah target, A adalah output aktual, dan E adalah error atau selisih antar target dan output. Selanjutnya, 3 kategori aturan pembelajaran. Terdapat 3 kategori aturan pembelajaran pada jaringan saraf tiruan. Yang pertama, supervised learning. Pada supervised learning, jaringan diberikan input dan target. Jaringan belajar dari data yang sudah memiliki label. Contohnya adalah perceptron dan backpropagation. Yang kedua, reinforcement learning. Pada reinforcement learning, jaringan belajar dari reward dan punishment atau hadiah dan hukuman. Contohnya digunakan pada sistem kendali atau game AI. Yang terakhir ada unsupervised learning. Pada unsupervised learning, jaringan hanya diberikan input dan tanpa target. Jaringan akan mencari pola atau struktur tersembunyi dari data. Contohnya clustering, competitive learning. Perceptron learning rule termasuk ke dalam kategori supervised learning. Selanjutnya, arsitektur perseptron. Arsitektur perseptron dinyatakan dengan persamaan A sama dengan Hartlim's W dikali P ditambah B, di mana W adalah vektor input, W adalah matriks bobot, B adalah bias, dan A adalah output. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi Hartlim's, yang artinya jika nilai add input lebih besar atau sama dengan 0, maka output bernilai 1. Jika kurang dari 0, maka output bernilai 0. Kemudian ada geometri decision boundary. Decision boundary adalah garis atau bidang pemisah antar kelas yang terjadi saat W pangkat T kali P ditambah B sama dengan 0. Sifat geometrinya adalah decision boundary selalu ortogonal terhadap vektor bobot W. Vektor W menunjukkan ke arah daerah dengan output 1 dan bias menggeser garis tanpa mengubah kemiringannya. Selanjutnya, peran bias dalam decision boundary. Jika bias bernilai 0, maka garis decision boundary-nya melewati titik origin. Namun, jika bias diubah, misal jadi negatif 2, maka garis akan bergeser sejauh B dibagi W dari origin. Bias memiliki fleksibilitas posisi garis sehingga perseptron dapat menangani masalah yang tidak melewati titik origin. Selanjutnya ada aturan pembelajaran perseptron. Error didefinisikan sebagai E sama dengan T dikurang A, sedangkan aturan pembaruan bobot dan bias adalah W new sama dengan W out ditambah EP pangkat T, dan B new sama dengan B out ditambah E. Intuisinya adalah jika klasifikasi salah, maka bobot digeser ke arah yang benar. Selanjutnya ada 3 kondisi error. Terdapat 3 kondisi error pada perseptron. Yang pertama, error sama dengan 0. Jika E sama dengan 0, maka klasifikasi benar dan bobot tidak berubah. Yang kedua, error sama dengan 1. Jika E sama dengan 1, berarti terjadi false negatif, yaitu target 1 tetapi output 0. Maka pembaruan dilakukan dengan menambahkan input ke bobot. Yang ketiga, ada error sama dengan minus 1. Jika E sama dengan min 1, berarti terjadi false positif, yaitu target 0 tetapi output 1. Maka pembaruan dilakukan dengan mengurangi input dari bobot. Selanjutnya ada intuisi geometris pembaruan bobot. Saat target bernilai 1 tetapi output bernilai 0, bobot akan ditambah dengan vektor input, sehingga decision boundary-nya bergerak mendekati input tersebut. Tujuannya agar pada iterasi berikutnya input memiliki peluang lebih besar untuk diklasifikasikan sebagai kelas 1. Contoh numerik iterasi perseptron. Diketahui input P sama dengan 1 min 1
target T sama dengan 1, bobot awal W sama dengan 0,0 dan B sama dengan 0. Langkah pertama adalah menghitung net input dengan rumus N sama dengan WP ditambah B dengan nilai 0 dikali 1 ditambah 0 dikali min 1 ditambah 0. Didapat hasil 0. Karena hasilnya 0, maka output hot glimpse bernilai 1. Selanjutnya error dihitung dengan rumus E sama dengan T dikurang A. Hasil yang didapat adalah 0. Karena error sama dengan 0, maka bobot tidak berubah. Selanjutnya ada evaluasi decision boundary selama pelatihan. Pada contoh gerbang logika N, decision boundary akan bergerak, bergeser, dan berputar setiap epoch sampai semua titik berhasil dipisahkan secara sempurna. Selanjutnya ada teorema konvergensi perseptron. Teorema konvergensi perseptron mengatakan Selanjutnya ada teorema konvergensi perseptron. Teorema perseptron menyatakan bahwa jika terdapat solusi yang memisahkan data secara sempurna linear traceable, maka aturan perseptron dijamin akan konvergen ke suatu solusi dalam jumlah iterasi yang terbatas. Tidak ada jaminan solusi yang ditemukan yang adalah yang terbaik, hanya solusi yang valid. Jumlah iterasi maksimum bergantung pada seberapa dekat solusi ideal dengan pola input. Jika data tidak linear variable, algoritma akan berosilasi selamanya tanpa konvergen. Dan ada linear separability. Linear separable berarti terdapat satu garis lurus yang dapat memisahkan dua kelas. Sedangkan non-linear separable berarti tidak ada satu garis lurus pun yang mampu memisahkan kedua kelas tersebut. Selanjutnya ada masalah XOR, yaitu kegagalan perseptron single layer. Pada fungsi XOR, titik 0 dan titik 1 saling bersilangan, sehingga tidak ada garis lurus yang dapat memisahkan kedua kelas. Karena itu, perseptron single layer tidak mampu menyelesaikan masalah XOR. Masalah XOR membutuhkan multi-layer perseptron atau hidden layer. Tidak bisa konvergen pada XOR. Pada XOR, setiap kali satu pola diperbaiki, pola lain menjadi salah. Akibatnya, bobot terus berubah, decision boundary terus berosilasi, dan pelatihan tidak pernah mencapai konvergensi. Solusi yang didapatkan yaitu menggunakan two layers perseptron. Solusi XOR dapat dilakukan dengan perseptron dua layer. Strateginya adalah memecah XOR menjadi kombinasi OR, NAND, dan N. Layer pertama terdiri dari neuron OR dan NAND, sedangkan layer kedua menggunakan neuron N dan menghasilkan output XOR. Selanjutnya ada implementasi perseptron di octave atau matriks. Dataset direpresentasikan dalam bentuk matriks. Bobot diinisialisasi, kemudian dilakukan loop pelatihan, lalu menghitung output, menghitung error, memperbarui bobot, dan berhenti jika semua data telah terklasifikasi dengan benar. Kemudian, ada pertimbangan praktis dalam pelatihan. Beberapa hal penting dalam pelatihan perseptron, yaitu yang pertama, urutan data. Urutan data mengurangi jumlah iterasi. Yang kedua, learning rate dapat membantu stabilitas. Yang ketiga, perlu menentukan maksimum epoch. Yang keempat, package algorithm dapat digunakan untuk data non-separable. Yang selanjutnya, normalisasi input membantu konvergensi. Yang terakhir, bobot awal kecil biasanya digunakan sebagai standar. Kemudian ada materi dari perseptron ke pembelajaran deep learning. Perkembangan jaringan saraf dimulai dari perseptron, kemudian multi-layer perseptron, kemudian ada backpropagation, yang terakhir ada deep learning modern. Konsep dasar perbaruan bobot berbasis error pada perseptron menjadi fondasi utama deep learning saat ini. Yang terakhir ada ringkasan. Sebagai kesimpulan, learning rule digunakan untuk menyesuaikan bobot secara otomatis. Aturan perseptron memperbarui bobot berdasarkan error. Decision boundary dipengaruhi oleh bobot dan bias. Yang keempat, ada perseptron hanya dapat menyelesaikan masalah linear separable dan masalah XOR membutuhkan multilayer perseptron. Konsep error defined weight update pada perseptron menjadi dasar dari berbagai algoritma supervised learning modern seperti backpropagation dan deep learning. Saya akan membahas lembar kerja dan problem set bab 4 perseptron learning rules. Soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 kategori aturan pembelajaran pada jaringan saraf tiruan, supervised, unsupervised, dan reinforcement.
Manakah yang digunakan oleh aturan perseptron? Jawabannya yang pertama ada supervised learning. Supervised learning adalah metode pembelajaran di mana jaringan saraf diberikan input beserta target output yang benar. Sistem belajar menggunakan data berlabel sehingga jaringan dapat mengetahui apakah hasil output yang dihasilkan sudah sesuai dengan target atau belum. Pada metode ini, proses pelatihan dilakukan dengan cara membandingkan output jaringan dengan target sebenarnya. Jika terjadi kesalahan, maka bobot akan diperbarui agar kesalahan semakin kecil. Yang kedua ada unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran di mana jaringan hanya diberikan data input tanpa target output. Sistem akan mencoba menemukan pola struktur atau hubungan tersembunyi dari data secara otomatis. Metode ini biasanya digunakan untuk pengelompokan data atau pencarian pola tertentu. Yang ketiga adalah reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan konsep reward dan punishment. Sistem belajar dari pengalaman berdasarkan aksi yang dilakukan. Jika aksi yang dilakukan benar, maka diperoleh reward. Sedangkan jika salah, maka memperoleh punishment. Aturan perseptron termasuk ke dalam kategori supervised learning karena perseptron menggunakan data input dan target output untuk memperbarui bobot. Selanjutnya, soal yang kedua, membahas mengenai geometri decision boundary. Perseptron dengan dua input memiliki decision boundary berupa garis lurus. Soal yang pertama, jelaskan hubungan geometri antara vektor bobot W dengan garis decision boundary. Jawabannya, vektor bobot memiliki hubungan yang sangat penting dengan decision boundary. Secara geometris, vektor bobot selalu tegak lurus atau ortogonal terhadap garis decision boundary. Hal ini berarti arah vektor bobot menentukan arah pemisah antar kelas. Selain itu, arah vektor bobot juga menunjukkan daerah yang di mana output perseptron bernilai A sama dengan 1. Semakin besar nilai bobot, maka pengaruh input terhadap proses klasifikasi juga semakin besar. Selanjutnya, jika bias diubah dari 0 menjadi min 2, apa yang terjadi pada posisi garis tersebut? Jelaskan dampaknya terhadap klasifikasi. Jika bias berubah dari 0 menjadi min 2, sementara bobot tetap, maka garis decision boundary akan bergeser posisinya. Namun, arah garisnya tetap dan kemiringan garis tidak berubah. Hanya posisi garis yang berpindah. Perubahan bias menyebabkan garis menjauhi titik origin, sehingga beberapa titik data dapat berpindah kelas. Selain itu, fleksibilitas klasifikasi meningkat dan perseptron dapat memisahkan data yang sebelumnya tidak dapat dipisahkan jika garis selalu melalui origin. Selanjutnya, pada soal nomor 3 dilakukan simulasi iterasi perseptron menggunakan fungsi Hartlibs. Pada iterasi pertama, nilai net input dihitung menggunakan rumpus W dikali P ditambah B. Setelah dihitung, diperoleh nilai net input negatif sehingga output Hartlibs bernilai 0. Karena target juga bernilai 0, maka error sama dengan 0, sehingga bobot dan bias tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, pada iterasi kedua, nilai net input kembali dihitung dan menghasilkan output 0, sedangkan target bernilai 1. Hal ini menyebabkan error bernilai 1 sehingga dilakukan pembaruan bobot dan bias menggunakan aturan pembelajaran perseptron. Hasil akhir menunjukkan bahwa bobot dan bias bisa berubah untuk memperbaiki proses klasifikasi pada iterasi berikutnya. Pada soal nomor 4 diminta membuat program Octave untuk melatih perseptron single neuron dengan 3 input. Proses dimulai dengan membuat dataset dalam bentuk matriks. Target output bernilai 1 jika minimal 2 input bernilai 1. Kemudian dilakukan inisialisasi, bobot, bias, maksimum, epoch, dan proses training menggunakan perulangan while dan for. Pada setiap iterasi, program menghitung net input, menentukan output Hartlibs, menghitung error, lalu memperbarui bobot dan bias jika terjadi kesalahan klasifikasi. Setelah proses training selesai, program akan menampilkan bobot akhir, bias akhir, dan jumlah epoch yang hingga perseptron berhasil konvergen. Pada soal nomor 5 diberikan dua kelas dengan bidang 2 dimensi. Soal yang pertama, plot titik-titik tersebut di bidang 2 dimensi dan sketsakan setidaknya dua kemungkinan decision boundary yang dapat memisahkan kedua kelas tersebut. Jika titik-titik data digambarkan pada bidang koordinat 2 dimensi, maka titik pada kelas A berada di kuadran positif, sedangkan titik pada kelas B berada di kuadran negatif. Karena posisi kedua kelas saling berjauhan dan tidak saling campur, maka data dapat dipisahkan menggunakan garis lurus
Oleh karena itu, terdapat beberapa garis yang dapat digunakan sebagai decision boundary untuk memisahkan kedua kelas tersebut. Contoh garis yang pertama yaitu P1 ditambah P2 sama dengan 0. Garis ini melewati titik origin dan memisahkan titik positif dan negatif berdasarkan jumlah koordinatnya. Contoh garis kedua yaitu P1 ditambah P2 dikurang 1 sama dengan 0. Garis ini juga mampu memisahkan kedua kelas dengan baik, tetapi posisinya sedikit bergeser dibandingkan garis pertama. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat lebih dari satu garis yang dapat memisahkan kedua kelas secara sempurna. Mengapa terdapat lebih dari satu solusi W dan B yang valid untuk masalah ini? Masalah ini memiliki lebih dari satu solusi karena data bersifat linear separable. Artinya, terdapat banyak kemungkinan garis lurus yang dapat memisahkan kelas antara A dan kelas B tanpa terjadi klasifikasi. Dalam perseptron, bobot suatu kombinasi bobot dan bias dianggap selamanya semua data kelas positif berada pada satu sisi garis dan semua data kelas negatif pada sisi lainnya. Karena tidak hanya satu garis yang memenuhi kondisi tersebut, maka solusi perseptron tidak bersifat tunggal. Perbedaan nilai bobot dan bias hanya akan mengubah posisi garis. Jarak garis terhadap origin dan kepemilikan garis, tetapi selama kedua kelas tetap terpisah, maka solusi tersebut tetap valid. Selanjutnya, pada soal nomor 6 dilakukan evaluasi penggunaan perseptron single layer pada dataset medis. Perseptron single layer kurang cocok digunakan jika pola data yang tidak dapat dipisahkan menggunakan satu garis lurus atau bersifat non-linear separable. Pada kasus ini terdapat kondisi tekanan darah normal tetapi kolesterol tinggi yang masih termasuk kategori risiko tinggi. Hal tersebut menyebabkan batas klasifikasi menjadi lebih kompleks. Karena perseptron single layer memiliki keterbatasan pada masalah non-linear, maka diperlukan arsitektur yang lebih kompleks seperti multi-layer perseptron atau MLP dengan hidden layer dan algoritma backpropagation dan agar proses klasifikasi menjadi lebih akurat. Pada soal nomor 7 dibahas tentang penyelesaian fungsi logika XOR menggunakan jaringan two-layer perseptron. Pada layer pertama terdiri dari dua neuron Hard-Limbs, yaitu neuron OR dan neuron NAND. Neuron OR menghasilkan output 1 jika minimal salah satu input bernilai 1, sedangkan neuron NAND menghasilkan output 0 hanya ketika kedua input bernilai 1. Kemudian, layer kedua menggunakan neuron AND untuk menggabungkan output dari layer pertama sehingga menghasilkan fungsi XOR. Selanjutnya, dilakukan verifikasi pada keempat kombinasi input XOR diperoleh hasil 0, 0 menghasilkan 0, 0, 1 menghasilkan 1, 1, 0 menghasilkan 1, dan 1, 1 menghasilkan 0. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fungsi XOR tidak dapat diselesaikan oleh perseptron single layer, tetapi dapat diselesaikan menggunakan jaringan multi-layer.